Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Rosmiati SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang materinya konflik dasar manajemen umum. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Faimatul Zahabiyah, Hikmah Wardani, dan Tasya Amalia. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian konflik yang akan dipaparkan oleh Saudari Hikmah Wardani. 1. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configer yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, atau individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. 2. Tujuan manajemen konflik. A. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan. B. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman. C. Meningkatkan kreativitas. D. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. E. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerjasama. F. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Prosedur dan mekanisme penyelesaian dikembangkan berdasarkan situasi konflik. G. Menimbulkan iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Takut, moral rendah, sikap saling curiga. H. Menimbulkan terjadinya pemogokan. I. Mengarah pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Jika konflik berakhir dengan win dan lose solution, serta pihak yang kalah dendam akan kekalahannya, agensi dalam bentuk sabotase akan terjadi. J. Mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi. K. Terganggunya proses produksi dan operasi konflik, terutama pada konflik destruktif, akan mengalihkan berbagai sumber-sumber organisasi seperti tenaga, anggaran, dan waktu. Meningkatkan biaya pengendalian karena tuntutan karyawan yang mengajukan konflik ke pengadilan. 3. Jenis-jenis konflik. Menurut James A. F. Stonat dan Charles Wankel dalam Wirawan 2010, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu A. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. B. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain dengan pertentangan kepentingan atau keinginan. C. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. D. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi konflik. Konflik antara lini dan staf. Pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antara kelompok. E. Konflik antara organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan.
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen konflik, yaitu yang pertama A. Asumsi mengenai konflik, B. Persepsi mengenai penyebab konflik, C. Ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya, D. Pola komunikasi dalam interaksi konflik, E. Kekuasaan yang dimiliki, E. Pengalaman menghadapi situasi konflik, G. Sumber yang dimiliki, H. Jenis kelamin, I. Kecerdasan emosional, J. Kepribadian, K. Kebudayaan organisasi sistem sosial, L. Produser yang mengatur pengambilan keputusan jika terjadi konflik, M. Situasi konflik dan posisi dalam konflik, N. Pengalaman menggunakan salah satu manajemen konflik, O. Keterampilan berkomunikasi. 5. Proses konflik. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, antara lain menurut Luthas 2640. Itu yang pertama, antecedent condition or latent conflict, 2. Perfect conflict, 3. Fail conflict, 4. Manifest conflict, 5. Conflict resolution or suppression, 6. Konflik alternatif. Penyelesaian konflik. A. Pengenalan, B. Diagnosis, C. Menyepakati, D. Pelaksanaan, E. Evaluasi. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu konflik dapat dipahami sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Adapun saran dari materi kami yaitu diharapkan suatu organisasi bisa menyelesaikan konflik dengan sempurna agar kedepannya dapat tercipta perkembangan organisasi yang lebih baik, maju dengan positif. Semoga makalah ini berguna bagi para pembaca. Sekian dari pemaparan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.